Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 9 kali ini kami akan membahas yaitu paragraf atau alinea dalam teks. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Davina dan juga anggota kelompok saya yang lainnya yaitu ada Tiaswati dan juga Rayana Anggraini. Pada definisi sebuah paragraf atau alinea dalam teks yaitu adalah satuan bahasa yang lebih besar dan lebih luas dari kalimat adalah paragraf atau alinea. Dalam definisinya, paragraf adalah satuan bahasa yang mengemukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang koherensif. Setiap paragraf harus menyampaikan sebuah gagasan utama. Gagasan utama tersebut juga harus dijelaskan oleh gagasan-gagasan bawahan, sehingga dalam paragraf terdapat beberapa kalimat yang terkait. Dalam rangkaian kalimat itu, tidak satu pun kalimat yang bertentangan dengan kalimat gagasan utama dan juga kalimat-kalimat gagasan bawahan. Kalimat yang berisi gagasan utama disebut kalimat topik dan kalimat yang bergagasan bawahan adalah kalimat penjelasan. Sebuah paragraf itu minimal terdiri dari 3 kalimat dalam penulisan karangan ilmiah. Menurut Gorskarov menyatakan bahwa alinea tidak lain dari suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau luas dari kalimat. Alinea ini merupakan himpunan dari kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Selanjutnya, beberapa kalimat yang tersusun di dalam paragraf. Terdapat satu kalimat yang memuat pokok pikiran atau gagasan pokok. Kalimat itu disebut dengan kalimat utama. Contohnya, yang pertama, sampah selamanya selalu memusingkan. 2. Berkali-kali masalahnya diseminarkan dan berkali-kali pula solusinya dirancang. 3. Namun, berbagai keterbatasan tetap menjadikan sampah sebagai masalah yang pelik. 4. Pada waktu diskusi atau seminar sampah berlangsung, penimbunan sampah terus terjadi. 5. Hal ini mendapat perhatian serius karena masalah sampah berkaitan dengan pencemaran air dan banjir. 6. Selama pengumpulan, pengangkutan, pembuangan akhir, dan pengelolaan sampah itu belum dapat dilaksanakan dengan baik, selama itu pula sampah menjadi masalah. Selanjutnya, fungsi paragraf atau alinea dalam teks. Ada fungsi paragraf bagi penulis. Yang pertama, paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dari tema yang lain dalam teks. 2. Paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. 3. Paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide sehingga tidak terjadi percampuran di antara unit pikiran penulis. 4. Penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf berikutnya. Yang kelima, paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan dan dalam satu kesatuan yang koherensi. Bab pendahuluan, bab isi, dan kesimpulan. Selanjutnya ada fungsi paragraf bagi pembaca. Yang pertama, dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal, pembaca dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. Kedua, pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh, sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. 3. Pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. Yang keempat, pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tulis. 5. Pembaca merasa tertarik dan termotivasi secara cara menjelaskan paragraf tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan gambar, bagan, diagram, grafik, dan kurva. Selanjutnya, persyaratan paragraf yang baik dan benar. Yang pertama ada kesatuan yang kompak, 2. Koherensi yang padu, 3. Penggunaan metode pengembangan paragraf, 4. Setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan atau utama yang ditulis dalam kalimat topik. 5. Penulis paragraf tetap memperhatikan kaidah
satuan bahasa yang lain. 6. Dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf harus diperhatikan hal-hal teknis penulisan. 7. Penulis pun memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan pendahuluan, isi, dan bagian kesimpulan. 8. Penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar, atau menekuk. 9. Penulis juga memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf. 10. Jika uraian paragraf melebihi 100 kata, sebaiknya dibagi menjadi 2 paragraf. Selanjutnya, unsur-unsur alinea paragraf. Dalam pembentukan sebuah paragraf dibutuhkan unsur-unsur yang membuatnya padu. Unsur-unsur tersebut diantaranya yaitu: yang pertama, gagasan utama atau ide pokok atau gagasan pokok. Ialah ruh dari sebuah paragraf yang juga merupakan inti dari permasalahan yang ingin disampaikan oleh penulis. Gagasan utama berada dalam kalimat utama. Yang kedua, kalimat utama atau pikiran utama atau kalimat topik. Ialah kalimat yang memuat gagasan utama. Letak kalimat utama berada di awal paragraf atau deduktif, di akhir paragraf atau induktif, atau di awal dan akhir paragraf, disebut deduktif dan induktif. Selanjutnya, baik, saya di sini akan menjelaskan kalimat utama dan jenis paragraf. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat lain dalam suatu paragraf. Dengan kata lain, kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memperjelas, menguraikan, atau berupa rincian-rincian tentang kalimat utama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf adalah paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan juga di akhir paragraf adalah paragraf campuran. Kemudian paragraf yang selanjutnya ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi cerita. Kemudian terakhir ada paragraf deskripsi. Adalah paragraf yang menggambarkan sesuatu sehingga pembaca seolah-olah dapat ikut menyaksikan sesuatu yang digambarkan itu. Saya akan menjelaskan contoh-contohnya. Contoh dari paragraf deduktif. Rumah temanku sungguh tampak mewah mengagumkan. Dinding-dinding rumah bagian dalam dihiasi permata. Lantainya terbuat dari marmer, pintu-pintu kamar terbuat dari emas. Meja, kursi terbuat dari bahan aluminium dan monel. Kemudian ada contoh paragraf induktif. Selama Mei 2010 ini, Aremania mengumpulkan dana sumbangan. Dana yang terkumpul itu dibelikan beragam bahan kebutuhan hidup seperti beras, gula, teh, kopi, mie instan, dan lain-lain. Setelah itu, bahan-bahan tersebut mereka bagi-bagikan ke berbagai panti asuhan. Hal itu membuktikan Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Kalimat itu merupakan paragraf induktif. Karena apa? Karena paragraf yang kalimat utamanya itu berada di akhir paragraf. Berikutnya ada gagasan utama teks. Pengertian gagasan utama teks juga tidak jauh berbeda dari pengertian gagasan utama paragraf. Bedanya, gagasan utama paragraf itu mengacu pada satu paragraf, sedangkan gagasan utama teks itu mengacu pada satu teks. Jadi, gagasan utama teks adalah topik atau hal pokok yang membicarakan dalam sebuah teks atau pokok pembicaraan sebuah teks. Ada dua cara menemukan gagasan utama teks. Pertama, dengan memahami maksud pembicaraan atau hal pokok yang dibicarakan dalam teks tersebut. Ciri pertama ini adalah cara paling tepat. Cukup dengan membaca sekilas sebuah teks, kita biasanya akan segera dapat mengidentifikasi hal pokok yang dibicarakan. Kedua, dengan menemukan ide pokok tiap paragraf lebih dahulu, kemudian dari gabungan ide pokok tiap-tiap paragraf itu, kita simpulkan hal pokok yang dibicarakan dalam teks tersebut.
Berikutnya ada gagasan utama teks. Pengertian gagasan utama teks juga tidak jauh berbeda dari pengertian gagasan utama paragraf. Bedanya, gagasan utama paragraf itu mengacu pada satu paragraf, sedangkan gagasan utama teks itu mengacu pada satu teks. Jadi, gagasan utama teks adalah topik atau hal pokok yang membicarakan dalam sebuah teks atau pokok pembicaraan sebuah teks. Ada dua cara menemukan gagasan utama teks. Pertama, dengan memahami maksud pembicaraan atau hal pokok yang dibicarakan dalam teks tersebut. Ciri pertama ini adalah cara paling tepat. Cukup dengan membaca sekilas sebuah teks, kita biasanya akan segera dapat mengidentifikasi hal pokok yang dibicarakan. Kedua, dengan menemukan ide pokok tiap paragraf lebih dahulu, kemudian dari gabungan ide pokok tiap-tiap paragraf itu, kita simpulkan hal pokok yang dibicarakan dalam teks tersebut. Berikut ada beberapa contoh dari berbagai paragraf. Paragraf yang pertama, selama Mei 2010 ini, Aremania mengumpulkan dana sumbangan. Dana itu digunakan untuk membeli bahan-bahan kebutuhan hidup seperti beras, gula, teh, kopi, mie instan, dan lain-lain. Setelah itu, bahan-bahan tersebut mereka bagi-bagikan ke berbagai panti asuhan. Hal itu membuktikan Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Paragraf yang kedua, tidak hanya itu, Aremania juga terkenal sebagai supporter kreatif dan atraktif. Aremania hanya berkelompok supporter, bukan seniman musik, tetapi ternyata mereka bisa menciptakan lagu. Banyak sudah lagu yang mereka ciptakan, bahkan juga banyak yang ditiru oleh supporter lain. Aremania juga bisa menggelar pentas kedua di pinggir lapangan dengan melakukan tarian-tarian kompak sambil bernyanyi walau tanpa latihan sebelumnya. Contoh paragraf yang ketiga, Aremania juga terkenal sebagai supporter sportif. Ketika Arema bertandang ke kandang Persebaya, bonek melakukan pelemparan-pelemparan pada pemain Arema sehingga kaca bus pecah dan beberapa pemain pun terluka. Namun, pada putaran kedua, ketika Persebaya bertandang di kandang Aremania sama sekali tidak melakukan pembalasan. Aremania tetap menjaga kedamaian, bahkan memberikan kalung bunga pada pemain Persebaya sebagai tanda penghormatan. Dari masing-masing contoh paragraf di atas, masing-masing bisa kita simpulkan gagasan utamanya. Gagasan utama pada paragraf pertama, Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Kemudian, gagasan utama pada paragraf kedua, Aremania terkenal sebagai supporter yang kreatif dan atraktif. Dan gagasan utama paragraf yang ketiga, Aremania terkenal sebagai supporter sportif. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa gagasan utama dari contoh ini adalah Aremania adalah supporter yang berkepedulian sosial, kreatif, atraktif, dan sportif. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila pun ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.